Pernah nggak sih kamu dengar cerita soal persaingan di dunia kerja yang kadang terasa nggak masuk akal? Mungkin kamu berpikir, wah, dunia kerja pasti bakal seru dan penuh tantangan. Tapi, tahu nggak, nyatanya ada sisi lain di dunia kerja yang kadang bikin kepala pusing. Fenomena saling sikut. Nah, biar nggak kaget, yuk kita bahas. Kerja itu nggak akan pernah flat. Nggak akan selalu berjalan mulus. Baik kamu kerja jadi wira swasta, kerja di perusahaan, atau di organisasi pemerintahan, pasti ada aja dinamikanya. Nggak ada yang namanya nyaman selamanya. Kalau kamu pengusaha, tantangannya ya beda lagi. Banyak cerita pahit di sana. Misalnya, ada orang yang sukses sekarang, tapi di balik itu mereka udah sering banget ngalamin ditipu. Udah kirim barang, uangnya nggak dilunasin. Atau kamu beli barang banyak, tapi ternyata isinya nggak sesuai pesanan. Atau kamu punya usaha rumah makan, nggak laku, terpaksa gulung tikar. Apalagi kalau kamu harus bersaing sama kompetitor yang mainnya nggak bersih. Semua pahit getir kayak gini, itu bagian dari perjuangan. Nah, beda lagi kalau kamu kerja sebagai karyawan atau pegawai pemerintahan. Dinamikanya juga banyak. Ada yang namanya saling sikut buat dapat perhatian bos, naik jabatan, atau supaya nggak kena sanksi. Hal ini pasti sering terjadi. Orang yang baru masuk kerja atau masih bau kencur malah dijadikan kambing hitam, biar yang senior aman. Ada juga orang yang hobinya ngintai gerak-gerik teman kerjanya. Semua buat dilaporin ke atasan. Tapi biar kelihatan bagus, seringnya laporan yang mereka kasih tuh dibikin-bikin, gak sesuai kenyataan. Bahkan ada cerita yang lebih ekstrem. Kalau kamu mau naik posisi, perjuangannya kadang bener-bener di luar nalar. Saling jelek-jelekin, bikin intrik, bahkan adu fitnah. Ada orang baik-baik aja yang sengaja disingkirin karena dianggap jadi penghalang buat naik jabatan. Dan yang menarik, semuanya sering gak kelihatan dari luar. Di luar kayaknya adem ayem, gak ada yang aneh. Tapi di belakang layar, perang mental terus terjadi. Buat kamu yang baru mulai kerja atau yang masih fresh di dunia kerja, jangan kaget ya dengan cerita-cerita ini. Di satu titik, kamu mungkin bakal ketemu dengan situasi kayak gini. Bisa jadi kamu yang disikut, atau malah kamu yang nggak sengaja nyikut teman sendiri. Tapi ingat, saling sikut itu bagian dari realitas dunia kerja. Yang paling penting adalah gimana cara kita mempersiapkan mental kita di dunia kerja. Mereka yang punya mental kuat biasanya bisa bertahan lebih lama daripada mereka yang cuma mengandalkan kepintaran. Mungkin kamu punya teman yang dulu di sekolah pinter banget, tapi pas di dunia kerja malah keteteran. Karena kuncinya bukan cuma pintar, tapi mentalitas. Mental baja itu salah satu contohnya adalah nggak mudah menyerah. Terus berjuang dalam situasi apapun, baik ketika kamu ditempatkan di posisi yang basah atau yang kering, tetap punya semangat yang sama. Kalau kamu orang yang percaya Tuhan, ya tinggal perkuat mentalmu dengan nilai-nilai religi. Semakin kuat mentalmu, semakin kuat juga kamu bisa bertahan di segala kondisi. Dan kalau kamu bisa bertahan, itu modal luar biasa buat kamu pelan-pelan merangkak naik. Jadi, mental baja ini modal paling penting buat kita menghadapi semua dinamika di tempat kerja. Selain mental, jangan lupa siapkan senjata sebanyak-banyaknya. Senjata di sini maksudnya adalah pengetahuan. Kamu bisa mulai siapkan ini bahkan sebelum kamu masuk dunia kerja. Pengetahuan bukan cuma soal nilai di sekolah, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya, gimana cara minta maaf dengan tulus? Gimana cara bekerja sama dengan baik? Atau gimana menghadapi orang yang gak sejalan sama kamu?
Dunia kerja itu ibaratnya kayak medan perang. Kalau kamu mau maju ke medan perang, ya harus siap dengan mental dan senjata yang cukup. Mental baja untuk bertahan, dan pengetahuan sebagai senjata. Kalau dua modal ini udah kamu punya, dunia kerja nggak akan terasa kayak perang lagi, malah bisa jadi arena permainan yang seru buat kamu. So, stay strong, keep learning, and be ready to face anything that comes your way.